Perkenalkan, nama saya Andi Ramadan. Saya dari kelas MG103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memori komputer. Pengertian memori. Memori adalah perangkat dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Memori memungkinkan komputer untuk menyimpan informasi sementara atau permanen sehingga dapat digunakan oleh prosesor untuk menjalankan tugas-tugas. Jenis-jenis memori: A. Primer memori. B. Sekunder memori. Primer memori yang pertama ada RAM, bersifat volatil, data hilang saat listrik mati, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Fungsinya menyediakan ruang kerja bagi prosesor. Yang kedua, ROM, bersifat non-volatile, data tetap ada meskipun listrik mati. Berisi data permanen seperti BIOS, digunakan saat komputer menyala untuk booting. Yang ketiga, memori. Memori kecil berkecepatan tinggi yang terletak dekat dengan prosesor mempercepat akses data yang sering digunakan. Jenisnya A1, A2, A3. Yang keempat, register. Memori kecil di dalam CPU menyimpan data dan instruksi untuk operasi langsung. Memori sekunder. Yang pertama adalah hard disk, media penyimpanan permanen dengan kapasitas besar, kecepatan lebih lama dibanding memori utama. Yang kedua, solid state disk atau SSD, yaitu penyimpanan basis chip yang lebih cepat daripada HDD, bersifat non-volatile. Yang ketiga, optical disk, yaitu CD dan DVD. Yang keempat, flash memory, yaitu USB, flash drive, kartu memori. Fitur-fitur memori komputer: yang pertama ada lokasi memori, yang kedua kapasitas memori, dan yang ketiga unit transfer. Kategori: sifat fungsi pengguna. ROM, volatil, menyimpan data sementara saat komputer aktif. Kemudian RAM, non-volatile, menyimpan data permanen, film atau bobot sistem. Kelebihan memori itu meningkatkan kinerja sistem, meningkatkan kapasitas penyimpanan data, mengurangi beban pada hard disk, meningkatkan keamanan data, memungkinkan untuk ekspansi kapasitas memori, mempermudah pemeliharaan sistem, lebih efisien dalam penggunaan energi. Kekurangan memori: harganya yang lebih mahal, kapasitas terbatas, data tidak aman jika di lingkungan rumah, turun jika terlalu penuh, rentan terhadap virus dan serangan siber. Fungsi memori dalam komputer ini terbagi menjadi tiga, yaitu menyimpan data sementara. Data yang dibutuhkan prosesor disimpan sementara di RAM. Yang kedua, mempercepat proses. Memori membantu
mempercepat pengambilan data yang sering digunakan. Yang ketiga, menyimpan data permanen. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Sifat memori adalah mewakili perilaku fisik. Memori disebut saja volatile dan non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Penutup adalah memori elemen peta dalam komputer. Dengan berbagai jenis memori, komputer dapat bekerja dengan efisien, menyimpan dan menjalankan program dengan lancar. Kombinasi antara primer dan sekunder memori memastikan bahwa komputer dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadan. Saya dari kelas MG103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memori komputer. Pengertian memori. Memori adalah perangkat dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Memori memungkinkan komputer untuk menyimpan informasi sementara atau permanen sehingga dapat digunakan oleh prosesor untuk menjalankan tugas-tugas. Jenis-jenis memori: A. Primer memori. B. Sekunder memori. Primer memori yang pertama ada RAM, bersifat relatif, data hilang saat listrik mati, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Fungsinya menyediakan ruang kerja bagi prosesor. Yang kedua, ROM, bersifat non-volatile, data tetap ada meskipun listrik mati. Berisi data permanen seperti BIOS, digunakan saat komputer menyala untuk booting. Yang ketiga, memori. Memori kecil berkecepatan tinggi yang terletak dekat dengan prosesor mempercepat akses data yang sering digunakan. Jenisnya L1, L2, L3. Yang keempat, register. Memori kecil di dalam CPU menyimpan data dan instruksi untuk operasi langsung. Memori sekunder. Yang pertama, hard disk, media penyimpanan permanen dengan kapasitas besar, kecepatan lebih lama dibanding memori utama. Yang kedua, solid state disk atau SSD, yaitu penyimpanan basis chip yang lebih cepat daripada HDD, bersifat non-volatile. Yang ketiga, physical disk, yaitu CD dan DVD. Yang keempat, flash memory, yaitu USB, flash drive, atau memori. Fitur-fitur memori komputer: yang pertama ada lokasi memori, yang kedua kapasitas memori, yang ketiga unit transfer. Kategori: sifat
fungsi pengguna. Dan ROM, penelitian menyimpan data sementara saat komputer aktif. Kemudian RAM, non-volatile, menyimpan data permanen, film atau bobot sistem. Kelebihan memori itu meningkatkan kinerja sistem, meningkatkan kapasitas penyimpanan data, mengurangi beban pada hard disk, meningkatkan keamanan data, memungkinkan untuk ekspansi kapasitas memori, mempermudah pemeliharaan sistem, lebih efisien dalam penggunaan energi. Kekurangan memori, harganya yang lebih mahal, kapasitas terbatas, data tidak aman jika di lingkungan rumah, turun jika terlalu penuh, rentan terhadap virus dan serangan siber. Fungsi memori dalam komputer ini terbagi menjadi 3, yaitu menyimpan data sementara. Data yang dibutuhkan prosesor disimpan sementara di RAM. Yang kedua, mempercepat proses memori, membantu mempercepat pengambilan data yang sering digunakan. Yang ketiga, menyimpan data permanen. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Sifat memori adalah mewakili perilaku fisik memori, disebut saja volatile dan non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Penutup adalah memori elemen vital dalam komputer. Dengan berbagai jenis memori, komputer dapat bekerja dengan efisien, menyimpan dan menjalankan program dengan lancar. Kombinasi antara primer dan sekunder memori memastikan bahwa komputer dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas MJ103. Sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai perkembangan komputer. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama itu definisi komputer, yang kedua yaitu sejarah komputer. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi komputer. Definisi komputer. Komputer adalah suatu alat yang dipergunakan sebagai pengolahan data berdasarkan prosedur yang diperlukan. Komputer juga digunakan untuk menggambarkan perangkat yang terdiri dari kombinasi komponen elektronik dan elektromekanis, sebagian elektronik dan sebagian mekanis. Secara singkatnya, komputer tidak memiliki kecerdasan dan disebut sebagai perangkat keras. Komputer atau sistem komputer akan hidup ketika terhubung ke bagian lain dari sistemnya. Pada awalnya, penggunaan kata komputer digunakan kepada mereka yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika atau mereka yang melakukan perhitungan aritmatika tanpa alat bantu. Namun seiring berjalannya waktu, definisi komputer berubah dan bergeser menjadi alat perhitungan aritmatika. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti menghitung. Sedangkan dari bahasa Inggris, komputer disebut dengan kata yang berbeda namun memiliki kesamaan makna yaitu menghitung.
Untuk arti lainnya, komputer dapat diartikan sebagai alat elektronik, alat yang bisa menerima input data, alat yang bisa mengolah, memberikan suatu informasi, alat yang menggunakan program yang ada pada memori komputer, lalu alat yang bisa menyimpan program komputer, dan hasil proses pengolahan, yang terakhir yaitu alat yang bekerja dengan cara otomatis. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu sejarah dari komputer. Seiring berkembangnya zaman, awal mula diciptakannya komputer hingga sekarang memiliki banyak perubahan. Semakin majunya zaman, komputer pun menjadi semakin canggih, yang awal mulanya hanya untuk menghitung, hingga sekarang dapat digunakan sebagai alat berbagi informasi, menyimpan program, alat transaksi, dan alat lain sebagainya. Hasil dari berkembangnya zaman, pengembangan teknologi elektronika dan informatika mampu menciptakan komputer yang awal mulanya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar, hingga kini berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Sejarah dari komputer diawali dengan generasi komputer pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan yang terakhir yaitu generasi kelima. Sejarah komputer untuk generasi pertama, yaitu pada tahun 1942. Generasi ini merupakan generasi digital elektronik. Generasi komputer pada masa ini dikenal juga sebagai Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator, yang dirancang sekitar tahun 1942. John Presper Eckert, yang merupakan seorang insinyur listrik dan pelopor komputer Amerika yang berjasa dalam pengembangan komputer pun mulai mengerjakan sistemnya pada tahun 1943. John Presper beserta Dr. John di Moore School of Electrical Engineering membangun program generasi pertama dan selesai dikerjakan pada tahun 1946. Hasil dari program yang dirancang ini membutuhkan ruangan yang cukup besar. Diperkirakan program ini membutuhkan ruangan sekitar 500 meter persegi. Selain itu, komputer pada generasi pertama yang dibangun oleh John beserta Dr. John itu juga membutuhkan 10.000 kapasitor yang berfungsi untuk mempertahankan informasi yang tersimpan, lalu membutuhkan listrik sebesar 140 kW saat program dioperasikan. Yang ketiga yaitu membutuhkan 75.000 relay dan 70.000 resistor yang berfungsi sebagai pengendali distribusi daya, mengelola status daya secara efektif, mengelola arus listrik dalam power supply, dan melindungi rangkaian elektronika dari kelebihan beban. Lalu, komputer pada generasi pertama ini membutuhkan 18.000 tabung vakum yang berfungsi sebagai pemroses dan menyimpan data pada komputer generasi pertama. Ini merupakan contoh foto dari komputer generasi pertama. Lalu generasi kedua. Setelah ditemukannya komputer di generasi pertama, pada generasi kedua, para ilmuwan mulai menemukan salah satu komponen dasar yang penting bagi komputer. Pada tahun 1948, pertama kali ditemukannya transistor. Transistor merupakan komponen yang mengubah perkembangan komputer dari sebelumnya, karena komponen ini yang menggantikan tabung vakum. Transistor ini, selain memiliki bentuk yang lebih kecil, juga memiliki memori utama dengan kapasitas besar pada saat itu. Komputer pada generasi kedua mulai banyak digunakan di berbagai perusahaan, terutama kepentingan bisnis. Pada tahun 1954, para ilmuwan mulai membangun transistor. Salah satunya adalah insinyur Bell Labs yang membuat transistor pertama di dunia yaitu Tradick fase 1. Pada tahun 1960-an, ilmuwan mulai membuat komputer dengan menggunakan transistor. Para ilmuwan menggunakan transistor pada generasi ini untuk memperkecil bentuk dari komputer generasi sebelumnya yang membutuhkan tempat atau
ruangan sebesar 500 meter persegi, dan ini merupakan salah satu tujuan para peneliti untuk memudahkan dalam pengoperasiannya. Ini merupakan contoh komputer pada generasi kedua. Lalu, sejarah komputer generasi ketiga. Memasuki generasi ketiga, komputer pada masa ini memiliki perkembangan yang cukup pesat. Pada generasi ketiga ini, para ilmuwan mencari cara untuk mengatasi beberapa masalah umum yang dialami para pengguna komputer pada tahun 1970-an. Jack Billy merupakan seorang ilmuwan yang mencoba melakukan berbagai penelitian. Dari hasil penelitian inilah, dia berhasil menciptakan sebuah komponen yang kecanggihannya dapat melebihi transistor. Penemuannya ini disebut dengan Integrated Circuit atau IC. Integrated Circuit atau IC diciptakan pada tahun 1958. IC sendiri merupakan kepingan kecil yang dapat menampung banyak komponen menjadi satu. Penemuan ini membuat komputer generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ketiga juga dapat menjalankan banyak program yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ini merupakan salah satu contoh foto dari komputer generasi ketiga. Lalu generasi keempat. Seiring berkembangnya zaman, komputer generasi pertama hingga generasi ketiga memiliki perkembangan yang cukup pesat. Namun, pada generasi keempat tidak banyak memiliki perubahan. Generasi ini pada dasarnya merupakan update dari teknologi yang dibawa oleh generasi ketiga. Komponen komputer pada generasi keempat ini masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu menggunakan Integrated Circuit atau IC. IC pada masa ini dibuat jauh lebih kompleks dan rumit. Chip IC mulai dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Very Large Scale Integration, atau VLSI, juga dikenal sebagai mikroprosesor, yang dibuat dari ratusan sirkuit terpadu yang dirakit pada satu chip. Berkat keberhasilannya membuat VLSI ini, perusahaan akhirnya sukses memproduksi chip pada tahun 1980-an. Chip ini bisa menampung banyak komponen yang jumlahnya dapat mencapai ratusan hingga ribuan. Lalu komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima atau dikenal juga dengan sebutan generasi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Selain itu, banyak orang yang juga menyebutnya sebagai komputer generasi masa depan. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang digunakan pada saat ini. Pada generasi ini, banyak sekali perkembangan yang terjadi. Pengembangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan teknologi membuat industri di bidang komputer menjadi semakin beragam. Salah satu negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi ini adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer saat ini. Komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah dengan menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI atau Ultra Large Scale Integration, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Ketiga komponen tersebut yang mempengaruhi berkembangnya komputer pada saat ini. Ini merupakan contoh foto dari komputer generasi kelima. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu sejak awal terciptanya komputer hingga kini, komputer mengalami perkembangan yang cukup pesat. Komputer yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat menghitung, namun seiring berkembangnya teknologi, komputer kini dapat digunakan sebagai alat komunikasi jarak dekat maupun jauh. Selain itu, komputer dapat digunakan dalam semua bidang. Sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan komputer. Terima kasih banyak. Saya Nurul Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Agnesia, dan pada presentasi ini saya akan menjelaskan materi tentang CPU.
CPU merupakan pusat pemrosesan pada suatu sistem mikrokomputer. Komponen utama yaitu Central Processing, unit media, kemudian penyimpanan sentral. Processing unit merupakan pusat pemrosesan pada suatu sistem mikrokomputer. Komponen pada CPU yaitu mikroprosesor, memori utama, RAM ditambah ROM, kemudian perangkat yang bertugas membantu prosesor untuk menampung data agar selalu siap untuk dapat diakses oleh prosesor. Kemudian RAM yaitu memori bertipe volatif, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Dapat ditulis dan dibaca, fungsi utamanya adalah sebagai penyimpanan sementara data dan program saat komputer digunakan. Ada banyak kali tipe RAM, 66MHz, ya, yaitu DIMM, 30 pin, EDORAM, 72 pin, dan seterusnya. Kemudian ROM, yaitu memori bertipe non-volatif, yaitu data yang tidak akan hilang kalau komputer dimatikan. Hanya dapat dibaca, yaitu fungsi utamanya adalah sebagai penyimpan program yang dibutuhkan untuk pengendalian fungsi-fungsi dasar dari komputer. Kemudian ada media penyimpanannya, yaitu merupakan memori pembantu, sering disebut secondary storage, digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak aktif, yaitu program atau data yang belum atau tidak dijalankan dalam suatu waktu proses di CPU dan memori utama. Ada beberapa teknologi magnetik, yaitu floppy disk, kapasitasnya 1,44 MB. Kemudian ada hard disk, kemudian yang selanjutnya yaitu memori. Ada juga tape backup, kemudian teknologi optik yaitu CD-ROM, kemudian data pada piringan compact disk. Data pada disk berupa bit atau garisan kecil yang dibaca, memanfaatkan sinar laser, hasil pembacaan direfleksikan lewat cermin pemantul untuk kemudian diterjemahkan oleh detektor. Jadi CPU ini adalah Central Processing Unit, yaitu komponen utama pada komputer yang berfungsi untuk memproses instruksi yang diberikan oleh software. CPU ini merupakan otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan program, mengolah dan mengendalikan aktivitas komponen lain dalam komputer. Jadi ada beberapa fungsi CPU, yaitu memproses instruksi dari program yang ada, kemudian melakukan operasi aritmatika dan logika, mengendalikan dan mengordinasikan aktivitas komputer lain dalam sistem komputer, mengambil dan menginput dari peripheral atau keyboard, mouse, printer, dan lain-lain atau program komputer. Kemudian menafsirkan apa yang dibutuhkan oleh komputer dan mengeluarkan informasi ke monitor atau melakukan tugas peripheral yang diminta. CPU ini terletak di motherboard dan terhubung dengan komponen penting lainnya seperti RAM dan juga GPU. Semakin kuat CPU, semakin cepat komputer bekerja. Jadi CPU ini juga berperan penting dalam smartphone atau HP. CPU juga mumpuni memungkinkan smartphone untuk menjalankan aplikasi dengan cepat dan juga lancar. Kemudian masih banyak lagi fungsi dan cara kerjanya pada CPU. Jadi setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input seperti keyboard, data tersebut bakal lebih dahulu diolah di perangkat CPU sebelum disajikan ke pengguna melalui perangkat output. Jadi perangkat CPU ini bisa dibilang merupakan komponen yang menjembatani antara perangkat input, perangkat output, dan juga perangkat storage. Sebab semua tugas komputasi berjalan di perangkat CPU. Jadi harus melalui CPU dulu. Nah, jadi CPU ini adalah komponen atau perangkat yang memiliki tugas untuk menerima instruksi, memproses data, dan juga menghasilkan output. Setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input seperti keyboard dan lainnya, data tersebut bakal diolah terlebih dahulu di perangkat CPU sebelum disajikan ke pengguna melalui perangkat output. Nah, kemudian bagaimana kemajuan teknologi CPU dari waktu ke waktu? Komputer paling awal menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan. Mesin seperti ENIAC dan UNIVAC berukuran besar serta menghasilkan banyak daya dan menghasilkan panas yang signifikan. Penemuan transistor pada tahun 1940-an merevolusi teknologi CPU. Transform menggantikan tabung vakum, menjadikan komputer lebih kecil, lebih andal, dan lebih hemat energi. Pada pertengahan 1960-an, sirkuit terpadu atau IC dikembangkan dan juga menggabungkan beberapa transistor dan komponen yang lainnya pada satu chip komputer. Kemudian CPU menjadi lebih kecil dan lebih cepat yang mengarah pada munculnya mikroprosesor.
Mikroprosesor menggabungkan seluruh CPU pada satu chip IC yang memungkinkan komputer lebih mudah diakses dan mengarah pada pengembangan komputer pribadi. Awalnya, CPU dapat menangani 16 hingga 32 bit data sekaligus. Pada awal 2000-an, CPU 64 bit muncul yang memungkinkan pengamatan memori yang lebih besar dan mendukung prosesan data yang lebih luas. Kemudian ada prosesor masa kini, jadi dengan munculnya perangkat seluler, efisiensi daya menjadi lebih sangat penting dan produsen CPU kini mengembangkan CPU berdaya lebih rendah dan hemat energi untuk perangkat portable modern seperti smartphone dan juga tablet. Kemudian apa saja komponen CPU? Jadi CPU adalah sirkuit elektronik yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen kunci yang memproses data dan menjalankan instruksi. Komponen utama CPU diberikan di bagian berikutnya, yaitu unit control. Jadi unit control itu adalah mengelola, memproses instruksi dan juga mengkoordinasikan aliran data dalam CPU dan di antara komponen komputer lainnya. Jadi selanjutnya yaitu unit control. Unit control mengelola pemrosesan instruksi dan mengkoordinasikan aliran data dalam CPU dan di antara komponen-komponen komputer lainnya. Unit control ini juga memiliki komponen decoder instruksi yang menafsirkan instruksi yang diambil dari memori dan mengubahnya menjadi operasi mikro yang dijalankan oleh CPU. Jadi unit control ini mengarahkan komponen CPU lainnya untuk melakukan operasi yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu register. Jadi register adalah lokasi penyimpanan memori kecil berkecepatan tinggi dalam CPU. Register juga menyimpan data yang sedang disajikan atau dikerjakan dan memfasilitasi akses cepat ke data. CPU juga memiliki beberapa jenis register seperti berikut. Kemudian register tujuan umum yang menyimpan data operasional, ada juga register instruksi yang menyimpan instruksi yang sedang diproses, penghitungan program yang menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya akan diambil, kemudian register juga memberikan waktu akses yang lebih cepat daripada tingkat memori lainnya yaitu seperti RAM dan juga memori cache. Kemudian ada juga ALU, yaitu unit logika aritmatika, itu kepanjangan dari ALU. Itu melakukan operasi aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian, serta operasi logis atau pada data. ALU juga menerima data dari register dalam CPU, memproses berdasarkan instruksi dari unit control, dan menghasilkan hasilnya. Kemudian yang selanjutnya itu unit manajemen memori. Tergantung pada arsitektur CPU, mungkin ada unit yang antar muka terpisah atau unit manajemen memori. Komponen ini mengalami tugas-tugas yang berhubungan dengan CPU ini terletak di motherboard dan terhubung dengan komponen penting lainnya seperti RAM dan juga GPU. Semakin kuat CPU, semakin cepat komputer bekerja. Jadi CPU ini juga berperan penting dalam smartphone atau HP. CPU juga mumpuni memungkinkan smartphone untuk menjalankan aplikasi dengan cepat dan juga lancar. Kemudian masih banyak lagi fungsi dan cara kerjanya pada CPU. Jadi setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input seperti keyboard, data tersebut bakal lebih dahulu diolah di perangkat CPU sebelum disajikan ke pengguna melalui perangkat output. Jadi perangkat CPU ini bisa dibilang merupakan komponen yang menjembatani antara perangkat input, perangkat output, dan juga perangkat storage. Sebab semua tugas komputasi berjalan di perangkat CPU. Jadi harus melalui CPU dulu. Nah, jadi CPU ini adalah komponen atau perangkat yang memiliki tugas untuk menerima instruksi, memproses data, dan juga menghasilkan output. Setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input seperti keyboard dan lainnya, data tersebut bakal diolah terlebih dahulu di perangkat CPU sebelum disajikan ke pengguna melalui perangkat output. Nah, kemudian bagaimana kemajuan teknologi CPU dari waktu ke waktu? Komputer paling awal menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan. Mesin seperti ENIAC dan UNIVAC berukuran besar serta menghasilkan banyak daya dan menghasilkan panas yang signifikan. Penemuan transistor pada tahun 1940-an merevolusi teknologi CPU. Transform menggantikan tabung vakum, menjadikan komputer lebih kecil, lebih andal, dan lebih hemat energi. Pada pertengahan 1960-an, sirkuit terpadu atau IC dikembangkan dan juga menggabungkan beberapa transistor dan komponen yang lainnya pada satu chip komputer. Kemudian CPU menjadi lebih kecil dan lebih cepat yang mengarah pada munculnya mikroprosesor. Mikroprosesor menggabungkan seluruh
CPU pada satu chip IC yang memungkinkan komputer lebih mudah diakses dan mengarah pada pengembangan komputer pribadi. Awalnya, CPU dapat menangani 16 hingga 32 bit data sekaligus. Pada awal 2000-an, CPU 64 bit muncul yang memungkinkan pengamatan memori yang lebih besar dan mendukung prosesan data yang lebih luas. Kemudian ada prosesor masa kini, jadi dengan munculnya perangkat seluler, efisiensi daya menjadi lebih sangat penting, dan juga produsen CPU kini mengembangkan CPU berdaya lebih rendah dan hemat energi untuk perangkat portable modern seperti smartphone dan juga tablet. Kemudian apa saja komponen CPU? Jadi CPU adalah sirkuit elektronik yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen kunci yang memproses data dan menjalankan instruksi. Komponen utama CPU diberikan di bagian berikutnya, yaitu unit control. Jadi unit control itu adalah mengelola, memproses instruksi dan juga mengkoordinasikan aliran data dalam CPU dan di antara komponen komputer lainnya. Jadi selanjutnya itu unit control. Unit control mengelola pemrosesan instruksi dan mengkoordinasikan aliran data dalam CPU dan di antara komponen-komponen komputer lainnya. Unit control ini juga memiliki komponen decoder instruksi yang menafsirkan instruksi yang diambil dari memori dan mengubahnya menjadi operasi mikro yang dijalankan oleh CPU. Jadi unit control ini mengarahkan komponen CPU lainnya untuk melakukan operasi yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu register. Jadi register adalah lokasi penyimpanan memori kecil berkecepatan tinggi dalam CPU. Register juga menyimpan data yang sedang disajikan atau dikerjakan dan memfasilitasi akses cepat ke data. CPU juga memiliki beberapa jenis register seperti berikut. Kemudian register tujuan umum yang menyimpan data operasional, ada juga register instruksi yang menyimpan instruksi yang sedang diproses, penghitungan program yang menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya akan diambil. Kemudian register juga memberikan waktu akses yang lebih cepat daripada tingkat memori lainnya, yaitu seperti RAM dan juga memory cache. Kemudian ada juga ALU, yaitu unit logika aritmatika, itu kepanjangan dari ALU. Itu melakukan operasi aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, serta operasi logis atau pada data. ALU juga menerima data dari register dalam CPU, memproses berdasarkan instruksi dari unit control, dan menghasilkan hasilnya. Kemudian yang selanjutnya itu unit manajemen memori. Tergantung pada arsitektur CPU, mungkin ada unit yang antar muka terpisah atau unit manajemen memori. Komponen ini mengalami tugas-tugas yang berhubungan dengan memori seperti mengelola instruksi CPU dan RAM. Unit manajemen juga memori juga menangani beberapa change, adalah sebuah unit memori kecil dan cepat yang terletak dalam CPU, dan memori virtual yang dibutuhkan CPU untuk memproses data. Kemudian yang selanjutnya ada clock. CPU mengandalkan sinyal clock untuk menyinkronkan operasi internalnya. Clock menghasilkan pulsa stabil pada frekuensi tertentu, dan siklus jam ini mengkoordinasikan operasi CPU. Kecepatan clock diukur dalam hertz dan menemukan jumlah instruksi yang dapat dijalankan CPU per detik. Jadi CPU ini juga memiliki kecepatan clock yang berubah-ubah, yang menyesuaikan berdasarkan beban kerja untuk menyeimbangkan performa dan juga konsumsi daya. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana cara kerja CPU. Jadi prosesor komputer menggunakan komponen perangkat keras dan juga perangkat lunak untuk memproses data dan mengelola alur informasi dalam perangkat elektronik. Prosesor komputer biasanya bekerja dalam beberapa siklus, dengan setiap siklus instruksi mempresentasikan 3 langkah utama, yaitu siklus prosesor core. Langkah-langkah dalam siklus instruksi dibahas selanjutnya. Kemudian ada pengambilan instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori. Instruksi adalah kode binar yang mempresentasikan tugas atau operasi tertentu untuk CPU. Kemudian ada pemrosesan instruksi. CPU melakukan operasi yang ditemukan pada data yang diambil. CPU melakukan perhitungan matematis, perbandingan logis, manipulasi data atau transfer data antara register atau lokasi memori. Kemudian ada penyimpanan hasil, yaitu setelah menjalankan instruksi, CPU mungkin perlu menyimpankan hasilnya di memori atau memperbarui register tertentu dengan data baru. Kemudian ada juga fungsi prosesor tambahan, yaitu CPU juga dapat menangani instruksi alur kontrol seperti lompatan dan percabangan bersama dengan instruksi sinyal yang dihasilkan oleh perangkat eksternal dan kejadian yang memerlukan perhatian segera. Apa saja fitur-fitur CPU yang canggih? CPU terdiri unggul dalam performa, efisiensi, dan fleksibilitas.
sehingga memungkinkan menangani berbagai tugas komputasi secara efektif. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa fitur canggihnya, yaitu yang pertama, core. Sementara proses single core adalah standar terdahulu, sama CPU juga memiliki beberapa core yang fisik yang saat ini. Core adalah unit pemrosesan individu di dalam CPU. Implementasi ini memungkinkan setiap core fisik muncul sebagai dua core virtual dalam sistem operasi. Perangkat lunak ini menggunakan sumber daya perangkat keras yang tersedia secara lebih efisien. Kemudian ada juga rangkaian instruksi lanjutan. CPU modelnya juga dilengkapi dengan rangkaian instruksi dan teknologi yang dirancang untuk mempercepat tugas-tugas tertentu, yaitu melampaui operasi aritmatika dasar dan juga logis, dengan memberikan kemampuan tambahan untuk menangani komputasi yang kompleks secara lebih efisien. Misalnya, CPU dapat mencakup rangkaian instruksi khusus untuk tugas-tugas berikut, tugas multimedia seperti decoding video, encoding audio, dan juga pemrosesan gambar. Dan kelima, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan, dan juga menyebarkan informasi. Sistem ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, komunikasi, dan koordinasi dalam organisasi. Terdapat berbagai jenis sistem informasi, antara lain sistem informasi manajemen, itu membantu dalam pengambilan keputusan operasional dan juga strategi. Kemudian sistem pendukung keputusan, yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Sistem informasi eksekutif, yaitu memberikan informasi penting untuk eksekutif dan manajer puncak. Kemudian dan juga keamanan informasi. Itu keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman yang bisa merusak atau mengakses tanpa izin. Meliputi enskripsi, yaitu mengamankan data agar hanya pihak yang berwenang yang dapat membacanya. Kemudian enskripsi, setelah enskripsi yaitu firewall, yaitu sistem yang melindungi jaringan komputer dari ancaman eksternal. Kemudian selanjutnya yaitu antivirus, yaitu program yang melindungi komputer dari perangkat lunak yang berbahaya. Selanjutnya ada autentifikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna untuk melalui kata sandi, biometrik, dan juga lain-lain. 7. Pengolahan data. Proses pengolahan data melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih berguna. Tahapan pengolahan data pada umumnya meliputi input, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber. Kemudian pemrosesan, yaitu pengolahan data mentah menjadi informasi yang lebih berarti melalui perangkat lunak. Penyimpanan, yaitu menyimpan data dalam sistem penyimpanan untuk digunakan di masa depan. Kemudian output, yaitu penyajian informasi kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami seperti laporan atau juga grafik. Yang ke-8 yaitu komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, dan mengelola data, serta menjalankan aplikasi melalui internet. Teknologi ini menggunakan komputer jaringan sesuai dengan permintaan, bukan perangkat keras lokal. Kemudian dengan komputasi awan, pengguna tidak perlu membeli, memiliki, dan juga mengelola pusat data fisik dan juga server. Kemudian komputasi awan ini juga menawarkan beberapa manfaat, diantaranya yaitu mengurangi biaya prosesan, penyimpanan, dan juga pengamanan data, mengurangi belanja modal perusahaan karena tidak perlu membeli infrastruktur teknologi. Kemudian informasi biaya yang dikeluarkan lebih bersifat operasional seperti berlangganan layanan cloud sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan juga dapat lebih fleksibel dalam mengelola anggaran mereka, dan juga model layanan teknologi informasi yang menyediakan akses jarak jauh ke perangkat keras seperti perangkat lunak dan juga data melalui internet. Dan juga beberapa keuntungan komputer awan adalah skalabilitas, yaitu pengguna dapat menyesuaikan kebutuhan sumber daya sesuai dengan permintaan. Kemudian aksesibilitas, yaitu data dan aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan juga dari mana saja. Kemudian biaya lebih efisien, jadi tidak perlu investasi besar dalam perangkat keras karena layanan berbasis cloud dapat disewa sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada big data atau analitik. Proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data yang besar dan kompleks untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Data yang digunakan bisa berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, situs web, dan juga aplikasi seluler, dan perangkat pintar. Juga big data analistik ini menggunakan metode statistik dan juga matematika dan AI untuk mengidentifikasi pola tren dan juga korelasi yang tidak diketahui. Dengan begitu, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisien dan operasional, dan memahami perilaku pelanggan. Jadi ada beberapa teknik big data analitik yang dapat dipahami, diantaranya association analysis, high dimension analysis, deep analysis,
precision analysis, dan divide and conquer analysis. Salah satu tantangan dalam implementasi big data analitik adalah kekurangan tenaga profesional yang terampil dan memiliki kemampuan analisis data yang bagus. Big data merujuk pada volume dasar, juga volume besar data yang sangat sulit untuk diolah menggunakan metode tradisional. Teknologi big data memungkinkan analisis data dan juga dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat mendukung keputusan bisnis. Kemudian yang ke-10 ada juga AI, itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah cabang dari teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru atau mensimulasikan kemampuan manusia, seperti pengambilan keputusan, pembelajaran, dan juga memecah masalah. AI juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk asisten virtual, analisis data, dan juga kendaraan otonom. Dan kemudian yang ke-11 yaitu Internet of Things atau IoT. Jadi IoT ini adalah jaringan perangkat yang terhubung dan teknologi yang memungkinkan komunikasi antara perangkat dan juga cloud, serta antara perangkat itu sendiri. Perangkat-perangkat ini juga dikenal sebagai smart object, dapat mengumpulkan dan juga berbagi data. Kemudian IoT ini juga memungkinkan perangkat lunak mengumpulkan data, berkomunikasi dengan perangkat lain dan cloud, dan bereaksi secara cerdas terhadap pengguna, dan diperintah secara otomatis. IoT ini dapat diterapkan dalam rumah pintar dengan perangkat seperti termostat pintar, lampu, dan juga sensor keamanan yang dapat diaktifkan secara otomatis. Kesehatan itu dengan perangkat yang dapat memantau pasien dari jarak jauh, seperti dengan mengumpulkan metrik kesehatan seperti detak jantung, suhu tubuh, dan juga tekanan darah antara perangkat dan juga cloud, serta antara perangkat itu sendiri. Perangkat-perangkat ini juga dikenal sebagai smart object, dapat mengumpulkan dan juga berbagi data. Kemudian IoT ini juga memungkinkan perangkat lunak mengumpulkan data, berkomunikasi dengan perangkat lain dan cloud, dan bereaksi secara cerdas terhadap pengguna, dan diperintah secara otomatis. IoT ini dapat diterapkan dalam rumah pintar dengan perangkat seperti termostat pintar, lampu, dan juga sensor keamanan yang dapat diaktifkan secara otomatis. Kesehatan itu dengan perangkat yang dapat memantau pasien dari jarak jauh, seperti dengan mengumpulkan metrik kesehatan seperti detak jantung, suhu tubuh, dan juga tekanan darah. Smart City yaitu dengan perangkat yang dapat membantu perencanaan kota dan pemeliharaan infrastruktur, seperti mengukur kualitas udara dan tingkat radiasi, dan juga manajemen parkir dan mendeteksi pemeliharaan infrastruktur. Kemudian mobil dengan perangkat yang memungkinkan pemilik mobil mengoperasikan mobil mereka dari jarak jauh, seperti memanaskan mobil sebelum pengemudi masuk ke dalamnya, dan dengan memanggil mobil dari jarak jauh melalui telepon. IoT ini adalah jaringan perangkat yang terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Perangkat ini dapat mencakup segala hal dari peralatan rumah tangga pintar dan juga mobil hingga perangkat medis yang terhubung. Kemudian yang ke-12 juga ada etika dan dampak sosial teknologi informasi. Teknologi informasi membawa berbagai dampak sosial, baik positif dan juga negatif. Aspek etika teknologi informasi itu mencakup isu-isu seperti privasi dan perlindungan data, mengatur bagaimana data pribadi pengguna harus dilindungi. Kemudian ada juga penyalahgunaan teknologi, termasuk peretasan, penyebaran informasi palsu, dan juga kecanduan digital. Akses yang setara itu yang menjamin bahwa semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan juga memanfaatkan teknologi, tetapi juga tetap harus dibarengi dengan etika yang baik, etika yang positif. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita dapat lebih bijak dan efisien dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagai kebutuhan dan tantangan yang ada dalam era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Adila Iksanti, Prodi MJ 103. Saya ingin mempresentasikan input dan output. Input data atau instruksi yang dimasukkan ke memori komputer. Keyboard perangkat input yang berisi tombol karakter, angka, tanda, baca, dan fungsi yang digunakan oleh user untuk memasukkan data ke komputer. Terdiri dari typing area huruf, numerics, keypad, angka, dan photonist key tombol fungsi. Mouse, perangkat input yang mengatur pergerakan posisi pointer. Optical mouse menggunakan sensor cahaya atau laser. Trackball, touchpad
perangkat input yang mengatur pergerakan posisi pointer. Pointing stick, lead pen perangkat input yang dapat digenggam. Touchscreen menyentuh layar dengan jari. Digital pen seperti pena, touch sensitive pad, input devices yang berada di portable media player. Voice input, memasukkan input dengan berbicara di mikrofon, smartphone, tablet PC. Digital kamera, video input, PC, video kamera, webcam, video conferencing. Dokumen output yang digunakan kembali sebagai dari input. Optical reader, rapid reader, membaca informasi dengan menggunakan gelombang radio. Mechanics triple card reader, dapat membaca teks yang dicetak. ATM, geometric output devices, display devices, LCD monitor, plasma monitor, CRT monitor, printer, nomina pad printer, photo printer, laser printer, thermal printer, mobile printer, plotter, impact plotter, audio output device, machine fax. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milta Jana. Saya merupakan dari kelas MJ103. Di sini saya ingin menjabarkan yaitu terkait materi jaringan komputer, yaitu terkait pengertiannya sendiri. Jaringan komputer atau komputer network adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya, yaitu dengan menggunakan media komunikasi, sehingga kita dapat berbagi data, informasi, program, dan perangkat keras atau printer, hard disk, webcam, dan masih banyak lainnya. Tiap komputer, printer, ataupun perangkat lainnya yang terhubung dalam jaringan itu disebut dengan node. Jaringan yang pertama dari resource sharing, yaitu pemakaian sumber daya komputer dan peralatan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua ada reliabilitas tinggi atau integrasi data, yaitu dengan jaringan komputer kita dapat mengintegrasikan data sehingga memiliki sumber-sumber alternatif, persediaan atau backup dengan mengcopy data ke beberapa komputer. Kemudian yang ketiga ada sarana komunikasi, yaitu jaringan komputer memungkinkan komunikasi antara pemakai komputer baik melalui email, telekonferensi, dan masih banyak lainnya. Kemudian selanjutnya ada keamanan atau security, yaitu jaringan komputer mempermudah dalam pemberian perlindungan terhadap data dengan melakukan pengamanan terpusat atas seluruh komputer yang terhubung ke jaringan. Kemudian terkait jenis-jenis jaringan itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan media transmisi atau media penghubung, yaitu yang pertama ada jaringan kabel atau wireline, kemudian yang kedua ada jaringan tanpa kabel atau yang bisa kita sebut sebagai wireless. Selanjutnya terkait berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yaitu yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dari server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua ada jaringan terdistribusi, yaitu perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien, yaitu membentuk sistem jaringan tertentu. Selanjutnya ada wireline atau jaringan kabel. Pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain itu diperlukan dengan penghubung berupa kabel jaringan, yaitu yang pertama ada kabel terpilin atau traced. Yang pertama ada kabel UTP, selanjutnya ada kabel STP, yaitu yang kedua ada kabel coaxial, yaitu thick coaxial and thin coaxial. Selanjutnya nomor 3 ada kabel serat optik atau fiber optik. Selanjutnya
ada wireless atau nirkabel, yaitu menggunakan sinyal radio atau sinyal inframerah atau sinyal laser, yaitu sebagai media komunikasi jaringan. Dua cara komunikasi yang banyak yang biasa dipakai dalam jaringan nirkabel, yaitu yang pertama garis pandang atau line of sight, kemudian yang kedua ada siaran terpencar atau scatter broadcast. Itu berdasarkan luas area itu dibagi menjadi 4, yaitu ada LAN, MAN, kemudian yang ketiga ada WAN, dan yang terakhir ada internet. Berdasarkan arsitektur atau model koneksinya, itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada peer-to-peer atau P2P, kemudian yang kedua ada client server, dan yang terakhir ada hybrid. Next, yaitu berdasarkan topologi atau desain jaringan. Topologi sendiri itu adalah suatu cara menghubungkan komputer, yaitu yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk jaringan. Terkait pembagiannya, macam-macamnya dia itu dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada topologi bus, kemudian topologi token ring atau cincin, topologi start, topologi extended start, topologi Harris cycle or tree, kemudian yang keenam ada topologi mesh atau tidak beraturan, dan yang terakhir ada topologi wireless atau nirkabel. Kemudian jenis-jenis physical topologi yaitu dibagi menjadi 5, yaitu topologi bus, ring, start, extended start, higher cycle or tree. Kemudian jenis-jenis terkait logical topologi yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada FDDI, kemudian yang kedua ada token ring, dan yang ketiga ada Ethernet. Administrator yaitu sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, yaitu server atau perangkat lainnya. Yaitu fungsinya itu yang pertama untuk membagi sinyal data dari LAN card, kemudian yang kedua sebagai penguat sinyal. Dan selanjutnya ada jenisnya, yaitu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu manageable dan unmanageable. Sedangkan tipe-tipenya adalah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada standalone hub, kemudian yang kedua ada stackable hub, dan yang terakhir ada modular hub. Selanjutnya ada repeater, adalah perangkat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari komputer pengirim, sehingga kekuatan sinyal sama dengan kekuatan aslinya. Next, kita masuk ke bridge atau jembatan. Perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam 2 buah jaringan. Itu yang kedua, mengatur agar informasi di antara kedua sisi network tetap jalan dengan baik dan teratur. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan untuk mengoneksikan di antara network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda pula. Nah, selanjutnya ada router dan crimping tools. Nextnya ada kabel dan konektor, yaitu kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Baik, cukup sekian terkait penjabaran saya, yaitu mengenai materi jaringan komputer atau network computer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.